Hari ini kita akan mempelajari mengenai ayat-ayat atau akun-akun yang harus disesuaikan. Ada 8 akun yang harus disesuaikan. Yang pertama ada perlengkapan atau sublist, yang kedua beban dibayar di muka atau prepaid expense, yang ketiga pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, yang keempat beban yang masih harus dibayar atau accrued expense, yang kelima pendapatan yang harus diterima atau accrued income, yang keenam penyusutan aktiva tetap atau depreciation of fixed asset, yang ketujuh taksiran piutang tak tertagih atau estimate of bad debts, dan yang terakhir ada rekonsiliasi bank. Nah, berikutnya mengenai pendekatan atau metode yang akan digunakan untuk melakukan penyesuaian. Ada 3 buah metode. Untuk yang pertama ada pendekatan neraca atau aset, dan yang kedua ada pendekatan laba rugi atau biasa disebut dengan beban, dan yang terakhir ada pendekatan langsung maupun tidak langsung. Untuk dapat memahaminya, maka kita langsung saja ke contoh soalnya. Untuk yang pertama, perlengkapan. Diketahui, perlengkapan di neraca saldo memperlihatkan jumlah sebesar 600.000. Setelah dihitung secara fisik, persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2019 ternyata sebesar Rp200.000. Untuk contoh soal di atas, maka kita menggunakan pendekatan neraca. Mengapa? Karena telah disebutkan bahwa neraca saldo mengakui perlengkapan ketika terjadi pembelian. Dalam menggunakan pendekatan neraca, itu harus menunjukkan berapa aset yang masih dimiliki oleh perusahaan atau aset yang masih memiliki masa manfaat ekonomis di masa depan. Untuk jumlah yang harus disesuaikan itu sebesar yang telah terpakai selama satu periode tersebut. Berdasarkan contoh soal di atas, maka 600.000 dikurangi dengan yang tersisa yaitu 200.000. Untuk penyesuaiannya pada akhir periode atau pada tanggal 31 Desember 2019 harus memunculkan berapa besar beban perlengkapan yang telah terpakai dan berapa perlengkapan yang telah terpakai pada satu periode tersebut. Jadi, jurnalnya beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 400.000 dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar 400.000. Contoh soal yang kedua, dalam neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun beban perlengkapan sebesar Rp600.000. Menurut keterangan dari bagian gudang, ternyata perlengkapan yang tersedia sebesar Rp200.000. Dari contoh soal tersebut, maka kita akan menggunakan metode laba atau rugi. Mengapa? Karena dalam neraca saldo telah menunjukkan bahwa pada saat pembelian, akun yang diakui menggunakan beban perlengkapan. Ketika kita menggunakan metode laba atau rugi, maka harus menunjukkan seberapa besar beban yang telah terpakai dan juga menunjukkan akun perlengkapan yang tersisa. Maka jumlah yang harus disesuaikan adalah sebesar seberapa besar beban yang belum terpakai dalam satu periode tersebut. Maka untuk penyesuaiannya pada akhir periode pada tanggal 31 Desember 2019 akan memunculkan perlengkapan di sebelah debit sebesar 200.000 dan beban perlengkapan sebesar 200.000 di sebelah kredit. Untuk contoh soal berikutnya menggunakan metode langsung ataupun tidak langsung. Metode ini dikhususkan untuk taksiran kerugian piutang. Yang pertama, contoh metode langsung. Untuk metode langsung, perusahaan akan mengakui kerugian ketika piutang tersebut benar-benar tidak dapat tertagih. Diketahui pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo piutang sebesar Rp150 juta. Namun, dikarenakan ada salah satu debitur jatuh pailit sehingga piutang sebesar Rp5 juta harus dihapuskan.
Berdasarkan contoh soal tersebut, maka kita akan menggunakan metode langsung untuk melakukan penyesuaian. Pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan akan mencatat beban kerugian piutang di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah dan piutang usaha di sebelah kredit untuk mengurangi piutang usaha sebesar 5 juta rupiah. Untuk contoh soal yang kedua akan menggunakan metode tidak langsung. Ketika perusahaan menggunakan metode tidak langsung, maka akan mengakui adanya kerugian meskipun belum ada kepastian bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Diketahui pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat saldo piutang sebesar 150 juta rupiah. Sebelum tutup buku, pihak akuntansi perusahaan membuat taksiran kerugian piutang karena adanya kemungkinan piutang yang tak tertagih. Besaran taksiran piutang tak tertagih adalah 2% dari jumlah piutang usaha. Dengan demikian, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan akan mengakui adanya beban taksiran kerugian piutang sebesar 3 juta di sebelah debit. Karena ini menggunakan metode tidak langsung, dengan anggapan terdapat kemungkinan piutang tak tertagih, maka yang di sebelah kredit adalah cadangan kerugian piutang sebesar 3 juta rupiah. Lalu bagaimana perhitungan 3 juta rupiah? Itu didapatkan dari 2% dikalikan piutang usaha. 2% dikalikan 150 juta akan menghasilkan 3 juta rupiah. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Bagaimana dengan akun lainnya? Silahkan pelajari terlebih dahulu. Nanti kita akan pelajari bersama di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih.